Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan pemuda-pemudi Philadelphia dimanapun Anda berada. Saya mengajak kita merenungkan beberapa bagian Alkitab di dalam kita mempersiapkan diri untuk menyongsong mengenang perayaan Jumat Agung dan juga Paskah. Nah, di masa-masa Prapaskah ini saya membawa kita merefleksikan diri kembali, merenungkan Kristus Tuhan yang telah begitu berkorban bagi kita. Nah, karena itu renungan kali ini saya mengambil di dalam Yohanes 17. Untuk beberapa hari ke depan kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17, 18 sampai nanti puncaknya kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Nah, saya ajak kita membuka Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Nah, karena ini agak panjang, saya tidak membacakan semuanya. Nah, saya membacakan beberapa bagian saja. Saya membacakan ayat yang pertama. Demikian kata Yesus. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus itu, dan seterusnya. Nah, karena itu teman-teman, ada beberapa hal yang kita bisa refleksikan dari ayat ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya untuk penebusan dosa kita, maka Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya ketika itu, dan doa ini juga untuk kita orang percaya saat ini. Apakah isi doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ini? Ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, memberitahukan kita cara mendapatkan hidup kekal, dan jelas dikatakan di ayat yang ketiga dan juga ke-8 bagian B. Di sana dikatakan mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Jadi mengenal Allah yang benar dan percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya cara memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, diberitahukan kita isi daripada doa Tuhan Yesus, yaitu orang percaya adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Ayat yang ke-9. Kita adalah milik kepunyaannya, umat tebusannya. Berarti apa? Kita menjadi ahli waris kerajaannya. Berikutnya, Allah Bapa yang memelihara kita, orang percaya. Jadi karena kita ada miliknya, maka Dia yang pelihara kita. Dan berikutnya adalah agar kita orang Kristen menjadi satu. Kita menjadi satu sebagai tubuh Kristus. Kita hidup bagi Kristus, memuliakan Kristus. Kemudian Allah juga yang menjagai kita. Dia berdoa, ya Bapa, jagai mereka. Jadi Tuhan Allah yang menjagai kita. Dan kemudian Dia juga yang melindungi kita dari segala yang jahat. Dan dikatakan lagi, orang percaya harus menjadi saksi Kristus bagi dunia. Kita membawa kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian orang percaya akan dimuliakan oleh Allah juga bersama Kristus kelak di dalam kerajaannya. Dan yang terakhir, kita lihat isi daripada doa Tuhan Yesus adalah kasih Allah yang tetap dan tak berkesudahan bagi setiap kita. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita mempersiapkan diri di masa-masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati.